Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Makfira Mokodompit. Saya dari kelas B Ilmu Komunikasi semester 2. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Ya, langsung saja. Pernah tidak kalian merasakan perasaan tidak berdaya, putus asa, ataupun tidak berguna di lingkungan kalian dalam jangka waktu yang cukup lama? Bisa jadi kalian itu bukan hanya merasakan kesedihan biasa, melainkan kalian sudah mengalami yang namanya depresi. Depresi ini terjadi akibat adanya perasaan tertekan yang membuat seseorang itu merasa sangat sedih, cemas, ataupun merasakan stres dalam jangka waktu yang cukup lama, bukan hanya sekedar berminggu-minggu, tetapi akan sampai dengan mungkin saja sampai dengan bertahun-tahun. Kemudian ini sangat berbanding terbalik dengan kesedihan biasa. Kesedihan biasa itu mungkin dia hanya hilang dengan beberapa hari saja. Ada juga gejala dan tanda-tanda depresi itu pada setiap orang itu pasti berbeda-beda. Akan tetapi ada juga gejala yang pada umumnya terjadi kepada orang yang mengalami depresi, yaitu perasaan sedih yang intens. Perasaan sedih yang intens ini mungkin maksudnya adalah perasaan yang sedih mendalam atau yang terus menerus seperti itu. Kemudian adanya kehilangan minat untuk beraktivitas seperti beraktivitas olahraga, liburan atau lain sebagainya. Kemudian insomnia ini bisa terjadi karena mungkin mereka berpikir bahwa bukan berpikir, tapi mereka sering berpikir sampai mereka itu sulit untuk tidur. Kemudian ada juga kemarahan yang berlebihan. Kemarahan yang berlebihan ini ketika seorang penderita merasakan amarah yang sangat besar, bahkan hanya dalam hal sekecil pun. Kemudian ada juga perubahan nafsu makan. Ketika seorang penderita depresi ini pasti dia akan mengalami yang namanya gejala perubahan nafsu makan. Bisa jadi dia peningkatan nafsu makan ataupun adanya penurunan nafsu makan seperti itu. Kemudian ada juga berbagai macam depresi dengan gejala yang berbeda-beda, seperti gejala gangguan depresi mayor. Gejala gangguan depresi mayor ini biasanya penderitanya mengalami kesedihan yang terus-menerus dan sulit untuk melakukan beraktivitas sehari-hari. Kemudian ada juga yang namanya depresi distimia. Depresi distimia ini tidak separah dengan yang namanya depresi mayor itu, akan tetapi gejala distimia ini memiliki jangka waktu yang cukup lama, bahkan bisa sampai dengan bertahun-tahun. Penderita juga mungkin bisa melakukan aktivitas sehari-hari, akan tetapi dia tidak merasa senang. Kemudian adanya gangguan depresi bipolar. Gangguan depresi bipolar ini seperti seorang penderita itu mengalami perubahan mood yang ekstrim, seperti tiba-tiba dia merasa sangat senang, kemudian merasa sangat sedih, seperti itu. Kemudian penyebab depresi ini mungkin karena faktor biologisnya, karena adanya ketidakseimbangan hormon dalam mengatur suasana hati, seperti itu. Seperti pada penderita gangguan depresi bipolar, yaitu orang yang mengalami perubahan mood yang sangat ekstrim, mungkin seperti itu. Kemudian ada juga karena kejadian traumatis pada masa lalu, kehilangan orang yang dicintai, ataupun masalah dalam keluarga. Itu salah satu penyebab yang membuat seseorang itu bisa depresi, seperti itu. Dan juga mungkin karena faktor genetiknya. Ketika seorang yang mengalami depresi ini mempunyai riwayat keluarga yang pernah terkena ini, akan lebih cepat dan akan lebih mudah untuk mengalami depresi ini. Kemudian ada juga Dr. Eka Fiora selaku Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Kejiwaan di Indonesia mengatakan bahwa sudah sampai 15,6 juta penduduk yang mengalami depresi di Indonesia. Akan tetapi hanya 8% saja yang melakukan
melakukan pengobatan kepada pihak berwajib. Kemudian tips dari saya, ketika ada teman kalian yang mengalami depresi ini, ada baiknya ketika kalian itu harus mendengarkan mereka. Mereka itu perlu dukungan dari kalian. Tapi kalau kalian hanya untuk menghakimi mereka dan merasa bahwa ini penyakit biasa, ini bisa dihilangkan dengan begini, itu hanya dapat menyakiti hati mereka. Kemudian teman-teman perlu ketahui juga bahwa orang yang terkena depresi ini pasti sangat-sangat mudah berkecil hati. Maka dari itu kalian itu perlu mendengarkan mereka, dan mereka itu sangat perlu dukungan dari kalian. Ya, sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.